Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1339. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ini. Terlebih lagi Jenderal Iblis pertama tahu bahwa Kincen pasti telah menahan kekuatannya sebelumnya, karena jika tidak, ke-9 Jenderal Iblis mereka akan menderita kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini Raja Iblis Batu Hitam itu memperlihatkan senyum percaya diri kepada Kincen. Memang ada kekuatan di bawah Raja Iblis ini. Tidak masalah bagimu untuk mengaku sebagai Jenderal Iblis nomor 1. Tetapi jika kamu mengaku tak terkalahkan di antara para Jenderal Iblis, kamu sedikit ketinggian. Tahukah kamu bahwa di bawah Raja Iblis lainnya ada Jenderal Iblis yang telah mencapai ranah Tianjun? Kata Raja Iblis Batu Hitam. Oh, kata Kincen, dia hanya tersenyum. Kincen tidak berasa mengherankan karena sudah lebih dari sehari sejak Kincen datang ke Pulau Hati Iblis. Kincen secara alami tahu bahwa di bawah Raja Iblis Laut Iblis Dewa Kekacauan ini ada 8 Raja Iblis besar, dan setiap Raja Iblis memiliki 18 Raja Iblis lainnya. Jumlah Raja Iblis dan Raja Iblis tetap tidak seperti Jenderal Iblis. Jumlah Jenderal Iblis di bawah komando masing-masing Raja Iblis berbeda-beda. Bisa banyak atau sedikit, tetapi jumlah total Raja Iblis hanya sebanyak 18. Itu juga berarti bahwa jika seorang Jenderal Iblis yang ingin naik pangkat menjadi Raja Iblis, maka dia harus mengalahkan salah satu dari 18 Raja Iblis yang menduduki saat ini. Misalnya Jenderal Iblis nomor 1, bahkan jika dia menerobos ranah Tianjun, dan jika dia ingin menjadi seorang Raja Iblis, dia harus menantang yang terlemah dari 18 Raja Iblis. Terlepas dari apakah dia menang atau kalah, selama yang tersisa tidak mati, maka dia hanya bisa mundur dan menjadi Jenderal Iblis. Oleh karena itu ada juga dewa di antara para Jenderal Iblis. Bahkan itu tidak sedikit. Kamu sepertinya tidak terkejut sama sekali, kata Raja Iblis Batu Hitam. Dia melihat ekspresi tenang di wajah Kincen. Apa yang mengejutkan tentang ini? Kata Kincen. Dia tersenyum dan lalu berkata lagi. Sejak Raja Iblis Batu Hitam, Anda mengatakan bahwa ada juga ahli Tianjun di antara para Jenderal Iblis. Tetapi tingkat Jenderal Iblis di bawah komando Anda hanyalah berada di setengah langkah Tianjun. Apakah ini berarti bahwa Anda berada di peringkat paling bawah di antara Raja Iblis? Kata Kincen. Mendengar itu wajah Raja Iblis Batu Hitam tiba-tiba menjadi dingin. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Kata Raja Iblis Batu Hitam. Saya percaya pada bakat seperti saya. Raja Iblis seharusnya enggan melakukannya. Kata Kincen. Saya tertawa. Apakah kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu? Kata Raja Iblis Batu Hitam. Saya tidak percaya diri, tetapi saya hanya mengatakan fakta. Kata Kincen. Oh, benarkah? Mari kita lihat apakah kata-kata sombongmu sesuai dengan kekuatanmu, kata Raja Iblis Batu Hitam. Dan setelah mengatakan itu, Raja Iblis Batu Hitam bergerak secara tiba-tiba, dan benang hitam aneh tiba-tiba muncul di tubuhnya. Untuk sesaat benang hitam ini sepertinya telah lolos ke dalam kehampaan, dan sosok Raja Iblis Batu Hitam tiba-tiba menghilang. Melihat itu, wajah para Jenderal Iblis dan para pelayan Iblis yang hadir di lapangan semuanya berubah warna. Mereka tidak menyangka bahwa Tuan Raja Iblis Batu Hitam akan bergerak sendiri. Pikiran di hati mereka belum sempat jatuh, dan dengan keras Raja Iblis Batu Hitam telah muncul di depan Kincen. Sosoknya secepat kilat, dan kecepatan ini menyebabkan semua Jenderal Iblis nampak berubah warna, karena ini terlalu cepat. Jika mereka berada di bawah serangan Raja Iblis Batu Hitam ini, mereka mungkin dapat dipenggal hanya dalam sekejap. Setelah Raja Iblis Batu Hitam muncul di depan Kincen, dia langsung menunjuk dengan jarinya ke arah Kincen. Seketika, cahaya yang sangat tajam pun keluar dari jarinya. Namun kemudian di depan Kincen, bilah cahaya pedang tiba-tiba muncul. Bilah cahaya itu melesat ke langit, dan itu benar-benar langsung memblokir serangan yang dilepaskan oleh Raja Iblis Batu Hitam. Apa? Kata Raja Iblis Batu Hitam. Dia mengubah ekspresinya karena dia mendapati reaksi Kincen sangat cepat dan benar-benar dapat memblokir serangannya. Datang lagi,
Kata Raja Iblis Batu Hitam, dia berteriak dan menggelegar. Sosoknya kemudian menghilang lagi dan saat berikutnya, seolah-olah bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah. Di arah mana Qin-Chen berada, dan bayangan-bayangan iblis langsung menunjuk ke arah Qin-Chen. Serangan ini beberapa kali lebih kuat daripada serangan jari sebelumnya. Ketika serangan itu akan mengenai Qin-Chen, tiba-tiba cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh Qin-Chen. Dan seketika itu pun memblokir serangan yang dilepaskan oleh Raja Iblis. Dalam kehampaan, Qin-Chen masih mundur 3 langkah, tetapi serangan kedua dari Raja Iblis Batu Hitam juga diblokir oleh Qin-Chen. Menarik, kata Raja Iblis Batu Hitam, dia tersenyum. Tetapi kali ini ada makna senyuman yang lebih dalam di dalam senyumnya. Kemudian aura Tianjun yang menakutkan dari Raja Iblis Batu Hitam langsung menyebar ke segala arah. Seketika para pelayan yang masih berdiri di halaman ini langsung berlutut bersamaan. Karena di bawah ranah Tianjun ini tidak ada perlawanan sama sekali. Jika kamu bisa memblokir tipuan Raja Iblis ini, maka aku akan mengakui kekuatanmu, kata Raja Iblis Batu Hitam. Dia tertawa kecil, tetapi tawanya mengandung niat membunuh yang mengerikan. Seketika saat ini dalam sekejap, Qin-Chen merasa sepertinya berada di api penyucian iblis. Dan di api penyucian ini banyak sekali wanita-wanita mempesona yang ingin menarik Qin-Chen seperti jurang tak berujung. Ini seperti mimpi. Serangan jiwa. Qin-Chen tersenyum, matanya bersinar, dan cahaya pedang di tangannya tiba-tiba bergerak. Cahaya pedang meroket dan ilusi di depannya pun seketika hancur. Pada saat yang sama, domain Tianjun yang menekan tubuh Qin-Chen seketika diblokir oleh Qin-Chen. Dan kemudian dampak mengerikan melanda oleh karena Qin-Chen telah memblokir serangan itu. Seketika Qin-Chen pun mundur 3 langkah lagi ke belakang. Namun nampak di sisi lain, pada jari Raja Iblis Batu Hitam sedikit tetesan darah muncul. Dia sebenarnya dilukai oleh Qin-Chen. Pada saat ini Jenderal Iblis lainnya juga melihat ke atas. Mereka semua melihat pembahanan ini. Hati mereka merasa keras, seolah-olah mereka sedang menggulung lautan badai. Tuan Raja Iblis sebenarnya terluka. Sementara Raja Iblis Batu Hitam nampak dia memiliki ekspresi yang suram, dan suasana di lapangan langsung menjadi sangat mencekam. Mata Raja Iblis Batu Hitam itu terlihat sangat dalam. Dengan dingin dia melihat butiran-butiran darah di jari-jarinya yang putih mulus itu. Wajahnya tidak yakin, seolah-olah ketenangan sebelumnya menggulung lautan badai. Dan semua orang tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Raja Iblis Batu Hitam. Tepat ketika semua orang mengira bahwa Raja Iblis Batu Hitam akan bergemuruh dan marah, tiba-tiba, hahaha, Raja Iblis Batu Hitam tiba-tiba tertawa dan tiba-tiba seluruh halaman bermekaran seperti 100 bunga dan menjadi hangat dalam sekejap. Luar biasa, kamu adalah Jenderal Iblis pertama yang bisa menyakitiku, kata Raja Iblis Batu Hitam seraya memandang Qin-Chen dan tersenyum. Sekarang saya sedikit yakin bahwa Anda hampir tak terkalahkan di antara Jenderal Iblis, kata Raja Iblis Batu Hitam. Sedikit tak terkalahkan, kata Qin-Chen. Dia terkekeh. Sepertinya Raja Iblis masih tidak mengakui kekuatanku, kata Qin-Chen. Kamu tidak boleh menyombongkan dirimu, karena di dunia ini, di atas langit masih ada langit. Dan kamu juga harus tahu bahwa saya sebelumnya hanya menggunakan 30% dari kekuatan saya. Tetapi kamu bahkan hampir tidak bisa menahannya, kata Raja Iblis Batu Hitam. Mendengar itu, Qin-Chen pun langsung berkata, Raja Iblis Batu Hitam memang perkasa, kata Qin-Chen. Mendengar itu, Raja Iblis Batu Hitam hanya tersenyum. Tetapi Qin-Chen langsung bergumam di dalam hatinya. Karena Raja Iblis hanya mengeluarkan 30% dari kekuatannya untuk melawan Qin-Chen. Tetapi Raja Iblis itu tidak tahu bahwa Qin-Chen bahkan tidak menggunakan 1% pun dari kekuatannya yang sebenarnya. Angkat tanganmu, kata Raja Iblis Batu Hitam kepada Qin-Chen. Seketika bola energi iblis tiba-tiba muncul di tangan Raja Iblis Batu Hitam, dan lalu itu dilemparkan menuju ke tangan Qin-Chen. Itu adalah jenis yang telah diberikan kepada Jenderal Iblis lainnya sebelumnya, tetapi bola hitam itu jelas lebih kuat daripada bola-bola sebelumnya. Raja Iblis ini memberimu hadiah. Ingat, mulai sekarang kamu adalah Jenderal Iblis pertamaku, kata Raja Iblis Batu Hitam. Adapun kalian, kata Raja Iblis Batu Hitam seraya melihat ke arah Jenderal Iblis lainnya, kalian juga memiliki beberapa. Istirahatlah yang baik hari ini, karena besok kita akan pergi ke konferensi Pulau Abadi. Apa konferensi Pulau Abadi akan dimulai? Wajah para Jenderal Iblis lainnya nampak semuanya menunjukkan ekstasi. Ya, kalian semua terluka.
kalian masih harus istirahat dengan baik, dan ketika kalian jatuh di pulau abadi, maka saya tidak akan sopan, kata Raja Iblis Batu Hitam. Dia berkata dengan dingin. Ya baik Tuan Raja Iblis, kata para jenderal iblis itu. Oke, aku lelah, kalian semua boleh mundur, kata Raja Iblis Batu Hitam. Dia menguap dan meregangkan pinggangnya. Dengan gerakan itu dia melihat jenderal iblis lainnya dalam keadaan linglung, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya karena ketakutan. Kemudian 9 jenderal iblis itu buru-buru berbalik dan pergi dari ruangan Raja Iblis. Sementara Qin-Chen, dia juga nampak tersenyum ringan dan lalu berbalik dan pergi dari ruangan Raja Iblis. Setelah Qin-Chen dan 9 jenderal iblis lainnya pergi, kemudian Raja Iblis Batu Hitam bergumam, konferensi Pulau Iblis. Kali ini aku telah mengubah jenderal iblis pertamaku. Apakah konferensi ini akan merubah sesuatu untukku? Kata Raja Iblis Batu Hitam. Kemudian sosok Raja Iblis Batu Hitam itu bergetar dan sosoknya langsung menghilang dari sana. Sementara saat ini di luar rumah Raja Iblis, nampak 9 jenderal iblis lainnya keluar bersama Qin-Chen. Tetapi apakah itu jenderal iblis pertama sebelumnya ataupun jenderal iblis lainnya? Mereka semua penuh hormat pada Qin-Chen. Mereka berdiri di belakang Qin-Chen dan tidak berani melangkahi Qin-Chen sedikit pun. Qin-Chen kemudian berbalik dan melihat para jenderal iblis itu. Dan seketika banyak jenderal iblis itu tiba-tiba menundukkan kepala mereka dengan sangat hormat kepada Qin-Chen. Kemudian Qin-Chen tersenyum. Kalian juga jenderal iblis, tidak perlu seperti itu padaku. Kursi ini baru saja datang ke lautan dewa iblis. Kursi ini tidak tahu banyak hal, dan kursi ini ingin menanyakan sesuatu. Konferensi iblis apa itu? Kata Qin-Chen. Dia tersenyum dan bertanya. Kembali kepada senior, konferensi Pulau Iblis itu adalah konferensi iblis abadi di wilayah Wala. Untuk semua Raja Iblis, setiap konferensi Pulau Hati Iblis, semua iblis akan mengambil alih di sana. Oh, apakah itu setara dengan ziarah? Kata Qin-Chen. Dia mengangguk. Ya, itu mirip dengan ziarah, tetapi tidak hanya ziarah. Karena setiap konferensi Pulau Iblis, selain mengunjungi iblis, juga akan melaksanakan kualifikasi iblis. Yang mana kualifikasi iblis ke-18 akan memutuskan Raja Iblis selanjutnya. Kata jenderal iblis itu. Dia menjelaskan kepada Qin-Chen. Oh, saya mengerti, kata Qin-Chen dengan tiba-tiba. Itu setara dengan pengangkatan Raja Iblis baru. Saya tidak tahu apakah Raja Iblis Batu Hitam ada di peringkat keberapa, kata Qin-Chen. Peringkat ke-16, kata jenderal iblis kedua. Oh, mendengar itu Qin-Chen mengerutkan kening. Artinya Raja Iblis Batu Hitam hampir berada pada peringkat yang terbawah, kata Qin-Chen. Kemudian jenderal iblis kedua itu juga menjelaskan bahwa setiap kali konferensi Pulau Iblis, jika ada seorang jenderal iblis yang ingin menjadi seorang Raja Iblis, maka mereka dapat memulai menantang seorang Raja Iblis. Dan konferensi iblis ini, itu adalah yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak jenderal iblis terkemuka di bawah Raja Iblis lainnya. Dan juga jenderal iblis kedua itu menjelaskan bahwa jika ada seorang jenderal iblis yang menonjol di konferensi Pulau Iblis dan tampil sangat cemerlang, maka mereka bisa dipanggil oleh Raja Iblis Abadi dan mereka bisa mendapat kesempatan untuk memasuki kolam kegelapan. Dan inilah yang paling diharapkan oleh semua jenderal iblis. Kolam kegelapan, kata Qin-Chen. Dia cukup bingung. Ya, kolam kegelapan adalah kolam iblis yang terletak di tanah suci Laut Iblis di bawah komando Raja Iblis. Kolam kegelapan ini mengandung kekuatan gelap yang menakutkan. Jika masuk ke dalam tubuh itu dapat membasuh daging, memurnikan jiwa, dan seperti terlahir kembali. Kata jenderal iblis kedua. Dia menjelaskan kepada Qin-Chen, sang jenderal iblis pertama. Kolam kegelapan, mata Qin-Chen berkedip. Samar-samar Qin-Chen menebak. Saat berikutnya, Qin-Chen dan banyak jenderal iblis mengucapkan selamat tinggal, dan mereka semua kembali ke rumah mereka masing-masing. Kemudian Qin-Chen kembali ke rumahnya dan Qin-Chen sekali lagi memasuki dunia kacau cakram Gyokian Kun. Qin-Chen kemudian bertanya kepada iblis Wang Lin Mo Jun tentang bola iblis hitam kegelapan ini. Tetapi iblis Wang Lin Mo Jun pun tidak mengetahui banyak tentang bola iblis hitam ini. Setelah menanyakan itu, Qin-Chen pun kembali muncul lagi di rumahnya dan saat berikutnya, Qin-Chen langsung menghancurkan bola sumber iblis hitam gelap ini. Dan dengan keras, Qin-Chen melihat untaian energi iblis gelap yang langsung memasuki tubuhnya. Seketika itu nampak mengandung kekuatan yang kuat dan gelap itu mencoba meningkatkan kultivasi Qin-Chen.
Namun kemudian kekuatan Raja Kegelapan mengguncang tubuh Qin-Chen dengan lembut dan seketika memblokir kekuatan kegelapan itu. Apakah sumber iblis kegelapan ini hanya dapat digunakan untuk berlatih? "Mei Yaoqing, kamu masuklah," kata Qin-Chen. Dia mengangkat tangannya dan dia tidak menelan sedikit pun dari sumber iblis hitam itu. Segera Mei Yaoqing pun masuk ke ruangan Qin-Chen. Mei Yaoqing saat ini sudah tahu bahwa Qin-Chen sudah menjadi jenderal iblis pertama dan Mei Yaoqing menjadi selebih hormat kepada Qin-Chen. Qin-Chen kemudian mengangkat tangannya dan menyerahkan sisa setengah dari sumber iblis hitam itu kepada Mei Yaoqing. "Sumber sihir hitam ini dihadiahkan oleh Raja Iblis. Sekarang aku akan menghadiahkan ini kepadamu dan kamu bisa menyerapnya di sini," kata Qin-Chen. "Dihadiahi oleh Tuan Raja Iblis," gumam Mei Yaoqing dengan ragu-ragu. "Ya, biarkan kamu menyerapnya dan kamu akan tahu hasilnya," kata Qin-Chen. Dia mengangkat tangannya dan boom, seketika sumber iblis itu hancur dan untayan-untayan kekuatan langsung memasuki tubuh Mei Yaoqing. Seketika napas mengerikan keluar dari tubuh Mei Yaoqing dan basis kultivasi setengah langkah yang melihat bumi. Mei Yaoqing langsung memiliki pertumbuhan. Kekuatan pesona pada Mei Yaoqing tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan ini dan seketika pakaian di tubuh Mei Yaoqing pun robek dan tiba-tiba menunjukkan tubuh yang sangat menggoda. Tetapi itu tidak menggoda Qin-Chen sedikit pun dan kemudian kekuatan kegelapan terintegrasi ke dalam jiwa Mei Yaoqing. Selanjutnya tubuh Mei Yaoqing melayang di udara. Qin-Chen tidak dapat menangkap jejak kekuatan kegelapan apapun. Aura Mei Yaoqing berkurang dan kemudian Mei Yaoqing jatuh ke tanah dengan ekspresi malu-malu. Tetapi dia berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih tuanku," kata Mei Yaoqing. Saat ini dia telah menerobos ranah yang mulia bumi. Betapa sangat bersemangatnya dia. "Mengapa berterima kasih kepadaku? Kultivasimu masih terlalu lemah. Ayo kemarilah," kata Qin-Chen. Dia mengangkat tangannya dan seketika membawa Mei Yaoqing ke sisinya. Tubuh Mei Yaoqing yang mulus itu menempel erat kepada Qin-Chen dan Mei Yaoqing merasa sangat panas. Tetapi Qin-Chen tidak bergerak, namun Qin-Chen meletakkan telapak tangannya di atas kepala Mei Yaoqing. Dan dengan suara ledakan, kekuatan iblis langsung bergulir masuk ke dalam tubuh Mei Yaoqing. Ini juga mengandung jejak kekuatan dari pohon iblis 10.000 alam. Boom! Napas Mei Yaoqing sekali lagi meroket. Dia yang berada di ranah awal yang mulia bumi langsung mencapai ranah yang lebih tinggi lagi. Terlebih lagi aura pohon iblis dari 10.000 alam juga tiba-tiba memasuki lautan jiwa dari Mei Yaoqing. Kemudian Qin-Chen menemukan bahwa ada kekuatan gelap yang tersemat di dalam jiwa Mei Yaoqing. Dan seketika Qin-Chen pun menggunakan kekuatan jiwa dari pohon iblis 10.000 alam untuk menghancurkan kekuatan gelap itu. Kekuatan gelap ini seperti parasit itu tersemat di jiwa Mei Yaoqing. Pada saat ini Mei Yaoqing akhirnya telah menerobos ke tahap tengah yang mulia bumi dan bahkan Mei Yaoqing sudah mulai akan menerobos ke ranah tahap akhir yang mulia bumi. Latihan klan iblis sangat mendominasi dan mudah untuk ditingkatkan. Namun itu juga mudah mengarah kepada kejahatan. Akan tetapi dengan basis kultivasi Qin-Chen dan juga pohon iblis dari 10.000 alam, apalagi tahap akhir dari ranah yang mulia bumi, bahkan ranah Tianjun pun Qin-Chen bisa mencapainya. Dan Qin-Chen dapat dengan mudah membuat Mei Yaoqing menerobos. Akan tetapi hal ini tidak perlu dilakukan oleh Qin-Chen. "Terima kasih tuanku," kata Mei Yaoqing. Dia seperti budak wanita menatap mata jernih. Sepertinya dia seperti melihat Qin-Chen dengan tuannya dengan sepenuh hati. Akan tetapi walaupun dia memiliki baju compang-camping dan dia tergeletak di tanah, tuannya itu sepertinya tidak tergerak olehnya. "Apakah saya tidak cantik? Mengapa tuanku tidak bertanya kepada diriku? Karena selama tuanku, apapun yang diminta oleh tuanku, maka aku bersedia melakukannya," kata Mei Yaoqing di dalam hatinya. "Kenapa? Apakah masih ada sesuatu? Mengapa belum pergi?" kata Qin-Chen. Dia tidak bisa menahan cemberutnya ketika dia melihat Mei Yaoqing masih belum pergi. "Tidak ya tuan, aku akan segera pergi," kata Mei Yaoqing. Dia segera berseru dan dia tidak berani tinggal di ruangan Qin-Chen lagi dan dia buru-buru berbalik dan keluar. Setelah Mei Yaoqing pergi, Qin-Chen memegangi dagunya dan mengerutkan kening. Apa tujuan dari kekuatan kegelapan yang begitu tersembunyi ini? Kata Qin-Chen. Dia tidak bisa mengerti. Qin-Chen mengetahui bahwa ini adalah dunia iblis. Jika di dunia umat manusia, kekuatan kegelapan sembunyi-sembunyi itu bisa dimaklumi.
Tetapi ini adalah dunia iblis, mengapa kekuatan kegelapan ini diintegrasikan ke dalam jiwa secara sembunyi? Tetapi karena sekarang Qin-Chen belum mengerti, maka Qin-Chen tidak ingin memikirkannya. Selanjutnya di tengah malam, Qin-Chen berdiri di rumah Jenderal Iblis ketiga dan menatap lingkaran bulan iblis di langit. Ini adalah hari kedua Qin-Chen datang ke rumah Jenderal Iblis, tetapi Qin-Chen besok akan berangkat ke Pulau Iblis Abadi. Siapa? Tiba-tiba Qin-Chen merasa ada seseorang yang datang dari luar. Tuanku. Sebuah suara ringan terdengar, diikuti oleh seorang wanita keluar. Ternyata itu adalah Mei Yaoqing. Apa yang kamu lakukan di sini? Kata Qin-Chen. Tuanku, apakah kamu tidak bisa tidur? Jadi mengapa tidak keluar dan melihat bulan bersamaku? Kata Mei Yaoqing. Mei Yaoqing membungkuk dan memberi hormat dengan ketakutan, memperlihatkan sosok seputih salju yang gemetar. Karena tidak disengaja, dia menambah sentuhan kelembutan dan rasa kasihan. Bangun, kata Qin-Chen. Dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba sebuah kekuatan tak terlihat langsung membangunkan Mei Yaoqing. Qin-Chen merenung sebelum kemudian berkata, Mei Yaoqing, kamu dan aku akan bertemu. Besok, aku mungkin akan meninggalkan Pulau Hati Iblis ini, dan aku akan pergi ke konferensi Pulau Abadi. Mendengar itu, ekspresi Mei Yaoqing terhenti dan dia gemetar. Lalu, tuanku, kapan Anda akan kembali? Kata Mei Yaoqing. Saya tidak tahu, mungkin saya tidak akan kembali, kata Qin-Chen dengan tenang. Qin-Chen datang ke dunia iblis bukan untuk berfokus di lautan Dewa Iblis ini, tetapi Qin-Chen untuk menemukan sebuah identitas. Karena Qin-Chen harus memiliki identitas, agar Qin-Chen bisa lepas dari pengawasan dari leluhur iblis abis. Dan Qin-Chen tentu saja tidak akan membuang-buang waktu di sini. Oleh karena itu, Qin-Chen yakin bahwa takutnya dirinya tidak akan lagi kembali ke sini. Mendengar itu, mata Mei Yaoqing tiba-tiba meredup dan kata-kata Qin-Chen sepertinya membuatnya sedikit lengah. Tuan, apakah Anda akan berangkat? Dan apakah kamu pergi kali ini? Kamu mungkin tidak akan kembali lagi. Kata Mei Yaoqing, rasa sedih terlintas di hatinya. Ketika dirinya pertama kali bertemu dengan Qin-Chen, dia takut akan diperbudak oleh Qin-Chen. Tetapi sekarang, setelah dia menjadi budak Qin-Chen, akhir-akhir ini dia merasakan rasa yang paling bahagia selama hidupnya. Tetapi dia baru saja merasa bahagia, apakah ini akan sudah berakhir? Tuanku, maukah Anda membawa saya pergi? Kata Mei Yaoqing. Untuk beberapa alasan dia ingin mengikuti Qin-Chen. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu cukup untuk duduk di rumah Jenderal Iblis ketiga ini. Dan aku juga akan menyimpan seluruh isi rumah Jenderal Iblis ketiga ini dan menyerahkannya padamu untuk diamankan. Selama tempat ini masih berada di bawah kekuasaan dari Raja Iblis Batu Hitam, seharusnya tidak akan ada yang berani mengincarmu, kata Qin-Chen. Setelah mengatakan itu, Qin-Chen pun mengangkat tangannya, dan boom, Mei Yaoqing yang memiliki batasan jiwa di dalam pikirannya pun langsung ditarik kembali oleh Qin-Chen. Mulai saat ini, kamu bebas. Apakah kamu akan tinggal di Pulau Hati Iblis ini? Atau kamu akan pergi? Itu semua terserah kepadamu. Sekarang kamu telah bebas, kata Qin-Chen dengan ringan. Mendengar itu, Mei Yaoqing terdiam sejenak. Mengetahui bahwa Qin-Chen berkata serius, Mei Yaoqing pun mengangguk. Tetapi hatinya terasa canggung. Sepertinya Mei Yaoqing telah kehilangan sesuatu. Hatinya kosong dan dia melihat sosok Qin-Chen pun berpaling. Dan lalu sosok Qin-Chen pun perlahan menghilang dari depan matanya. Seketika Mei Yaoqing pun memiliki mata yang lembab. Saat ini dia memiliki perasaan di hatinya. Dan mungkin saja dirinya akan bertemu lagi dengan tuannya di masa depan. Tetapi dirinya tidak tahu di mana hari itu akan tiba. Pria yang tiba-tiba muncul di dalam hidupnya ini benar-benar membuat hatinya terasa bersedih. Keesokan paginya, Qin-Chen menerima perintah dari Raja Iblis Batu Hitam dan kemudian Qin-Chen mendatangi rumah Raja Iblis Batu Hitam untuk bersiap pergi ke konferensi Pulau Iblis.